Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan perdana mata kuliah simulasi dan komunikasi digital ini, kita akan membahas tentang pengertian dasar dan arah maupun orientasi perkuliahan ini. Jadi ini merupakan mata kuliah yang diambil dari struktur kurikulum yang ada di SMK. Karena memang salah satu posisi yang bisa diambil oleh lulusan MPI adalah terkait dengan administrasi atau menjadi tenaga pengajar yang ada di SMK. Di SMK sendiri, simulasi dan komunikasi digital lebih disingkat dengan Simkomdik, ya, simulasi dan komunikasi digital. Ini merupakan sebuah mata kuliah yang ketika di SMK diajarkan pada berbagai macam bidang keahlian. Kalau kita kupas, simulasi merupakan cara untuk menggambarkan tampilan dan karakteristik dari suatu yang sistem nyata. Gampangannya sebagai bentuk dari peniruan situasi dunia nyata secara matematis. Nah, kemudian dipelajari sifat dan karakter operasionalnya. Setelah dipelajari karakter operasionalnya, maka kemudian dicari kesimpulan dan keputusan. Dengan adanya simulasi ini, kita bisa melakukan uji coba terhadap satu sistem sehingga mendekati kenyataannya karena melakukan simulasi tadi. Jadi kalau kita kupas dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, simulasi dapat dikatakan sebagai metode pelatihan yang mempersiapkan sesuatu sesuai persis dengan tiruannya dengan menggunakan model, sarjana yang lain mengatakan simulasi ini juga sebagai kata lain dari visualisasi. Simulasi ini merupakan sebuah sistem model yang menampilkan gambaran dari sistem kehidupan yang sebenarnya. Ada juga tokoh-tokoh yang lain seperti Anita mengatakan pembelajaran berpura-pura katanya. Namanya juga simulasi ini merekayasa atau hampir berbeda ya, ada yang mengatakan berbeda. Simulasi merupakan proses perancangan model dari satu sistem nyata untuk memahami pola perilaku sistem atau menyusun strategi ya yang berkaitan dengan sistem operasi sistem tersebut. Dengan demikian, simulasi merupakannya mencari model yang mendekati kenyataan dengan menggunakan sistem digital. Kalau kita baca literatur simulasi ini terdapat klasifikasi dan bacakan ya, simulasi analog, simulasi yang implementasinya menggunakan rangkaian elektronika analog, pembalik, penjumlah dan lain-lain. Ada juga simulasi hybrid, adalah simulasi yang implementasinya menggunakan gangguan rangkaian elektronika analog dan komputer digital. Yang terakhir adalah simulasi digital, simulasi yang implementasinya
Nah, setelah kita membahas makna dari simulasi, sekarang kita beranjak pada pengertian digital. Nah, kata-kata digital ini sudah sangat sering kita dengar. Digital ini diambil dari bahasa Yunani, dari kata-kata digitus, artinya jari jemari. Nah, apabila kita menggunakan jari jemari orang dewasa, maka jumlahnya 10 yang terdiri dari angka 1 dan 0. Angka 1 dan 0 ini disebut sebagai 2 radix. Oleh karena itu, secara populer digital didefinisikan sebagai gambaran dalam satu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, atau on dan off bilangan-bilangan. Nah, inilah semuanya sistem komputer ini menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Yang lebih mungkin istilah yang lebih tepat di kalangan para programmer yang disebut dengan bit binary digit. Tentu rumit sekali ya membayangkan prosesor dengan angka seperti ini yang disebut dengan peralatan canggih yang memiliki proses biner saklar lampu seperti on dan off, 0 dan 1. Oleh karenanya konsep gambaran digital ini apabila kemudian tidak dipelajari, kita juga tidak akan memahami ya bagaimana proses fenomena alam ya, siang malam, ada psikologi itu yin dan yang. Artinya apa? Artinya teknologi digital yang kita pelajari saat ini itu faktanya bisa mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya dan bisa dilakukan berulang-ulang, sekaligus juga mudah dimodifikasi. Prosesnya pun interaktif ya. Ada jam digital, kamera digital, ada penunjuk suhu digital, ada komputer, ada HP. Nah, kalau kemudian kita rangkai dari kata-kata simulasi dan komunikasi digital, ini maksudnya apa sih Pak? Maksudnya adalah suatu perkuliahan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan bahan ajar berbasis web. Jadi bagaimana nih kita menggali ide, memecahkan masalah-masalah dalam dunia manajemen pendidikan Islam dengan pelayanan kita terhadap pelanggan, produk kita, inovasi kita yang mengalami kebutuhan atau progresif, maka kemudian dicarikan solusi alternatifnya dengan mengkomunikasikan dalam berbagai kolaborasi dan berbagai cara, sehingga dapat dikatakan simulasi dan komunikasi digital ini, sistem ini menjadi salah satu life skill dari para mahasiswa. Nah, seperti itulah konsep dari mata kuliah Siskomplik, simulasi dan komunikasi digital, merupakan perkuliahan yang menggunakan basis teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan berbagai macam